Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini kelompok 2 dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Hari ini kami akan meninjau Museum Muhammadiyah. Bagaimana keseruannya? Ikutilah bersama kami. Oke, baik, sebelumnya selamat datang di zona berdirinya Muhammadiyah bagian yang pertama. Jadi di zona ini menjelaskan bagaimana saat Ki Haji Ahmad Dahlan berangkat menuju ke Tanah Suci Mekah. Nah, di sini beliau menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan. Jadi ini adalah replikanya. Kapal ini namanya kapal Mispil, Kak. Nah, kapal ini mengantar beliau menuju ke Jeddah. Nah, dari Jeddah beliau kemudian berangkat menuju ke Mekah. Dan di sana beliau menetap selama kurang lebih 5 tahun. Nah, kemudian di sana beliau juga tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja, namun juga untuk belajar bersama dengan syekh-syekh terkemuka. Kemudian di sebelah sini ada 3 syekh yang tersebar di Mekah pada saat itu, dan syekh ini adalah syekh-syekh yang terkenal di sana. Nah, syekh ini juga yang mengajari beliau atau Muhammad Darwis. Nah, kemudian pemikiran dari ketiga syekh ini dituangkan ke dalam jurnal ini. Nah, di sini ada 3 jurnal, namanya Al-Imam, Al-Munir, dan Al-Wusqa, Kak. Jadi jurnal-jurnal ini tuh membahas tentang Islam dan pembaharuannya. Nah, ketiga jurnal ini juga sempat dibawa ke Indonesia oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, namun para rakyat Indonesia itu sempat menolaknya karena ketiga jurnalnya dianggap radikal kan, dan memang menggunakan bahasa Arab, dan saat itu orang-orang kan masih belum mengerti, belum terlalu paham tentang agama Islam. Nah, jadi setelah beliau itu kembali ke Yogyakarta, beliau itu juga dijadikan Ketib Amin untuk menggantikan ayahnya di Masjid Gede. Nah, sekalian juga beliau juga di sana tuh beraktivitas. Nah, namun ketika beliau itu berada di Masjid Gede, beliau itu menemukan mungkin kekeliruan atau kesalahan dalam penentuan arah kiblat. Nah, jadi oleh karena itu beliau itu tuh mengusulkan kepada para ulama sepuh di Masjid Gede untuk mengubah arah kiblat menggunakan ilmu falak. Nah, tapi disayangkan para ulama sepuh tersebut itu menolak karena beranggapan ilmu itu ilmu orang kafir. Karena memang kan yang kita ketahui bahwasanya ilmu falak itu adalah ilmu yang berasal dari Eropa. Nah, di sebelah sini ya teman-teman untuk ilustrasi yang terkait arah kiblatnya. Jadi yang kalau Masjid Gede itu arah kiblatnya lurus dulu itu. Nah, tapi yang sebenarnya itu kan agak serong ke kanan. Terus juga ini adalah ilustrasi dari Langgar Kidul milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, selanjutnya pada tahun 1903 ketika beliau itu kembali lagi ke Yogyakarta setelah haji kedua, beliau itu bergabung ke organisasi Budi Utomo. Jadi belum langsung mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, jadi setelah beliau itu bergabung ke organisasi itu, beliau itu mendapatkan inspirasi nih untuk mendirikan organisasi yang modern tapi khusus ke agama Islam, yaitu Muhammadiyah. Nah, untuk yang di atas ini ya teman-teman, ini adalah nama-nama awal dari awal berdirinya Muhammadiyah. Jadi ini adalah kepengurusannya. Dulu itu masih menggunakan seperti kayak gelar keislaman ya. Jadi dulu belum pakai gelar-gelar akademik seperti itu. Nah, baik, di sini namanya zona pembawa cahaya. Jadi di dalam zona ini itu terdapat beberapa objek. Di antaranya ada globe cekung. Nah, globe cekung ini digambarkan sebagai wadah, dan sinar yang turun dari atas itu sebagai Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini sudah tersebar ke berbagai negara di dunia. Kemudian di belakangnya itu ada perpustakaan berisi buku-buku replika, dan di sini menggambarkan bahwa Muhammadiyah itu menekankan budaya literasinya. Oke, baik. Sebelumnya selamat datang di zona terakhir yang ada di Museum Muhammadiyah. Saat ini kita berada di zona organisasi otonom atau ORTOM. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah itu menaungi 7 organisasi. Bisa kita lihat di sini terdapat 7 logo dari setiap organisasinya, dimulai dari IMM, Hizbul Wathan, Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah, IPM, dan juga yang terakhir itu ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, dari ke-7 organisasi ini dibentuk sebagai wadah atau sarana kaderisasi bagi umat dan tentunya untuk melayani masyarakat.